Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Kayaknya kurang semangat nih ya. Nah, misalkan ibu bilang, selamat pagi anak-anak, kalian jawab luar biasa ya. Nah, kita tes dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Kurang kayak ini. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Nah, aplaus untuk kita hari ini ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, silakan pimpin doanya dulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, ibu absen dulu ya. Cindy Patika, Hadir Bu. Putri Amelia, Hadir Bu. hadir semua ya hari ini. Iya Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah masih ingat materi minggu lalu kita mempelajari apa? Gerak Bu. Gerak ya? Ya benar, materi gerak. Nah, apa sih gerak itu? Benda yang bergerak Bu. Benda yang bergerak. Yang lainnya? Perubahan posisi Bu. Perubahan posisi. Nah, gerak dikatakan manakala perubahan posisi atau suatu benda terhadap titik acuannya. Nah, di sini titik acuan merupakan titik awal atau titik tempat pengamatan. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi minggu lalu? Aku. Ya, Amel sudah paham Amel? Paham. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak Bu. Nah, sekarang kita mempelajari tentang materi gaya. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi gaya yaitu memahami pengertian dan jenis-jenis gaya. Yang kedua, memahami gaya sentuh dan tidak sentuh. Nah, yang ketiga yaitu memahami resultan gaya dan menentukan resultan gaya searah dan berlawanan arah. Nah, ibu ingin nanya, apa itu sebenarnya gaya? Nah, ayo, apa itu gaya? Belum tahu Bu. Nah, misalkan ibu pakai alat ini ya, kursi ya. Nah, misalkan kalau ibu ini, ibu dorong ke depan dan ibu tarik. Nah, itu memiliki gaya atau tidak? Memiliki Bu. Nah, apa sih pengertian gaya itu? Nah, coba kalian lihat bukunya. Nah, yang tadi yang ibu contohkan, gaya adalah suatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Nah, tidak hanya itu, gaya juga dapat menyebabkan perubahan arah, bentuk, dan kecepatan sebuah benda. Nah, di sini ada yang ditanyakan? Nah, yang selanjutnya, besaran dan simbol gaya. Nah, ada yang tahu simbol gaya yaitu apa? F. F, ya. Nah, sedangkan besarannya? Besaran gaya apa? Newton. Nah, benar. Nah, besaran gaya yaitu Newton untuk standar internasional ya. Nah, ibu ingin menanyakan lagi, alat ukur dari gaya itu apa? Pernah melihatnya atau tidak? Tidak Bu. Nah, ibu akan melihatkan alat ukur dari gaya. Nah, alat ukurnya yaitu neraca tegas atau dinamometer. Ini ya gambarnya. Iya Bu. Ini ya. Nanti saran kalian melihatnya. Ini namanya dinamometer atau neraca tegas ya. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, tahu nggak jenis-jenis gaya ada apa saja? Jenis-jenis gaya. Belum tahu Bu. Jenis-jenis gaya. Nah, kalau gaya otot itu termasuk jenis gaya nggak? Gaya otot. Ayo Amel,
jenis-jenis gaya. Nah, yang ibu tanyakan tadi, gaya otot itu termasuk. Termasuk Bu. Nah, Cindy, gaya otot itu apa, Cindy? Gerakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan gaya otot dan menghasilkan perubahan energi, Bu. Iya, benar. Nah, yang Cindy jelaskan tadi benar ya. Nah, sebagai contohnya yaitu ketika kita mengayuh sepeda. Nah, di otot kaki manusia itu menimbulkan gaya untuk mengayuh sepeda. Nah, selanjutnya gaya pegas. Nah, gaya pegas ini gaya yang ditimbulkan oleh adanya peregangan pegas. Nah, semakin besar peregangan pegas, semakin besar gaya yang dihasilkan. Nah, contohnya yaitu busur panah yang kita tarik itu meregang ya. Ada yang ditanyakan tentang gaya pegas? Atau yang selanjutnya yaitu gaya gesek, yaitu gaya yang ditimbulkan karena gesekan antara permukaan dua benda atau lebih. Nah, contohnya yaitu gaya gesek yang ditimbulkan oleh rem cakram mobil dan ban sehingga membuat mobil berhenti. Nah, selanjutnya yaitu gaya mesin. Nah, gaya mesin di sini gaya yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar dalam mesin. Nah, contohnya yaitu gaya yang dilakukan oleh mesin mobil untuk menggerakkan mobil yang merupakan hasil pembakaran yaitu bensin. Nah, yang selanjutnya yaitu gaya magnet. Nah, kalian pernah melihat magnet? Nah, gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh adanya interaksi kutub-kutub magnet. Seperti yang kamu ketahui bahwa jika kutub senama didekatkan akan saling menolak, dan jika kutub tak senama didekatkan akan saling menarik. Nah, interaksi tolak menolak dan tarik menarik itu akan menghasilkan gaya magnet. Nah, yang selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi, ada yang tahu gaya gravitasi itu apa? Gaya gravitasi. Amel, apa itu gaya gravitasi, Amel? Gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik menarik, Bu. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Apa tadi? Gaya bumi yang menarik benda ke bawah. Iya, benar. Nah, gaya gravitasi adalah gaya yang menyebabkan semua benda di bumi jatuh ke bawah. Nah, contohnya saat kita melempar bola ke atas, pasti bola tersebut akan kembali jatuh ke bawah. Nah, tanpa adanya gaya gravitasi tersebut, benda-benda tidak akan pernah jatuh ke bawah. Selanjutnya yaitu gaya listrik. Nah, gaya listrik ini gaya yang ditimbulkan oleh muatan-muatan listrik atau arus listrik. Nah, selanjutnya yaitu gaya berat. Nah, gaya berat ini adalah gaya yang dimiliki oleh benda yang bermassa dan dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi yang dimana benda tersebut berada. Nah, kalau kita apa sih pengaruh gaya terhadap benda dengan gaya berat? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Tahu ya. Nah, seperti pembahasan yang sebelumnya, bahwa gaya merupakan faktor yang menyebabkan suatu benda bergerak. Nah, contoh yang ibu tadi peragakan, meja diam. Ketika ibu memberikan gaya dorongan, nah pasti meja tersebut akan bergerak. Ya, tadi yang ibu dorong dan bergerak kan? Nah, jadi pengaruh gaya terhadap benda adalah gaya
yang menyebabkan benda bergerak. Nah, ada yang tahu rumus gaya berat? Rumus gaya berat. Amir? W sama dengan M dikali G, Bu. Ya, benar. W sama dengan M dikali G. Nah, yang di mana W adalah gaya berat, M adalah massa benda, nah G adalah gravitasi. Nah, di sini satuannya apa? Satuannya N KG meter kuadrat. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan. Di sini Ibu ada satu contoh. Nah, Ibu diktekan ya. Nah, sebagai salah satu syarat masuk SMA, Ani harus menimbang massa tubuhnya. Saat ditimbang, massa tubuh Ani adalah 55 kg. Jika dipercepat gaya gravitasi di tempat Ani berada adalah 9,5 meter per sekon kuadrat. Nah, berapakah gaya berat badan Ani? Nah, tadi kan diketahui massa Ani adalah 55 kg. Nah, gaya gravitasinya 9,8 per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya yaitu W, gaya berat Ani. Berat tubuh Ani. Nah, persamaannya yaitu V sama dengan M dikali G. Nah, 55 dikali 9,8 meter. Nah, berapa? 55 dikali 9,8. Yaitu 539 Newton. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah paham? Nah, selanjutnya perbedaan gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh adalah gaya yang dikerjakan harus dilakukan dengan persentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Nah, apa saja yang termasuk gaya sentuh? Nah, apa saja yang termasuk gaya sentuh? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek, Bu. Ya, benar. Gaya otot, gaya pegas, gaya gesekan, dan gaya mesin. Nah, kalau gaya tak sentuh, apa saja? Gaya gravitasi, Bu. Ya, apalagi? Selain gaya gravitasi, gaya apa? Nah, gaya tak sentuh adalah gaya yang dikerjakan tanpa adanya persentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan gaya yang dikenai gaya. Nah, yang termasuk gaya tak sentuh adalah gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya berat yang telah dijelaskan tadi ya. Nah, di sini ada yang ditanyakan gaya sentuh dan tak sentuh? Tidak ada. Nah, selanjutnya yaitu resultan gaya atau perpaduan gaya. Nah, gaya merupakan besaran vektor
Jadi, gaya mempunyai besaran dan arah. Diberi simbol dengan F ya. Nah, selanjutnya perpaduan gaya. Nah, perpaduan gaya ini lebih disebut dengan resultan gaya atau R. Nah, resultan gaya adalah jumlah seluruh gaya yang bekerja pada satu garis yang sama. Nah, penjumlahan itu harus mengacu pada arah gayanya. Nah, ada yang tahu gaya resultan gaya yang searah? Nah, resultan gaya yang searah, Ibu sini ya. Nah, gaya yang segaris atau searah lebih dari satu. Nah, ini gayanya lebih dari satu ya. Maka besaran resultan tersebut adalah jumlah semua gaya. Nah, misalkan di sini resultan gayanya, ini kan gayanya ada dua. Jadi kita pakai F1 ditambah F2 dan seterusnya. Misalkan ini ada 3 gaya, berarti F3. Jadi F1 tambah F2 ditambah F3 ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada yang ingin tanyakan? Tidak, Bu. Nah, Ibu, selanjutnya yaitu resultan gaya yang berlawanan. Nah, tadi ini kan resultan gaya searah. Terus kalau gaya resultan gaya yang berlawanan gimana? Gimana? Nah, ini kan searah. Kalau berlawanan, sini kiri dan kanan. Nah, terlihat bahwa F ini kita pakai F1 dan F2 ya. F2. Nah, saling berlawanan. Yang dimana F1 mendorong ke kiri, sedangkan F2 mendorong ke kanan. Nah, bahwa gaya merupakan besaran vektor. Nah, di sini artinya terdapat perjanjian tanda untuk gaya yang arah saling berlawanan. Nah, misalkan kita ke kiri kita pakai min, dan kalau ke kanan kita pakai plus ya. Iya, Bu. Nah, ada yang tahu persamaan dari resultan gaya yang berlawanan arah? Tidak tahu, Bu. Nah, tadi kan kita bersepakat bahwa F1 tadi kan sebelah kiri, jadi kita pakai negatif ya. Jadi F1 negatif dikurang F2. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Udah paham? Nah, selanjutnya Ibu akan memberi tugas ya. Ya, Bu. Pengerjaannya 10 menit saja. Nanti maju ke depan ya. Silakan dikerjakan.
Ada yang sudah tidak aman? Tidak, Bu. Nanti silakan. Sini. Tidak, Bu. Udah ada yang selesai? Sudah, Bu. Cindy udah Cindy? Sudah, Bu. Nah, silakan maju Amel. Kita bahas sama-sama ya. Ini tadi udah ditulis semua ya? Sudah baik ya. Ya. Cindy? Ya, benar ya. Di mana F1 25, F2 33, R sama dengan F1 ditambah F2. Nah, di sini ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Nah, jika kita gambar, ini kan tadi mencari resultan searah ya. Jadi F1 di sini F1-nya 25 N. Nah, sedangkan F2-nya yaitu 33 N Newton. Nah, yang punya Cindy benar. Nah, kalau kita gambarkan F1 sebesar 12. Nah, sedangkan F2. Nah, tadi kita sepakat bahwa F2-nya negatif. Nah, jadi F1 dikurang min 8 sama dengan 4 Newton arah ke kanan. Nah, benar ya? Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, berarti udah paham ya? Ya, Bu. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkannya? Saya, Bu. Ya, Cindy? Baik. Nah, gaya merupakan suatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak, Bu. Ya, benar. Nah, tidak hanya itu, gaya juga dapat menyebabkan perubahan arah, bentuk, dan kecepatan sebuah benda. Nah, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup ya? Ya, Bu. Silakan bukunya dimasukkan ke dalam tas. Nah, sebelum kita pulang, silakan pimpin doanya.
menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Silakan diulang lagi ya materinya dan minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.